A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Madza yajibu 'alaika al-ikhwatika wa akhwatika. Kewajiban apa yang harus kamu lakukan terhadap saudara-saudaramu, baik laki-laki ataupun perempuan. Saudara-saudara di sini adalah adik atau kakak, ya, mas, mbak, yu. In aqraban nasi ilaika ba'da walidayka hum ikhwatuka wa akhwatuka. Orang yang paling dekat denganmu setelah kedua orang tuamu adalah saudara-saudaramu, baik laki-laki ataupun perempuan, mas, mbak, yu, adik, ya. Fa'mal bihadzal adab, maka lakukanlah adab ini. Kita Aisyah mahum fi sururin wa hanain, supaya kamu bisa hidup bersama mereka, serawung bersama mereka, aktivitas bersama mereka dalam keadaan bahagia atau nyaman atau enak. Watana ridho walidayka, dan kamu beroleh ridho kedua orang tamu. Antah tarimahu fi jamil ahwal, yaitu yang pertama, yaitu kamu harus memuliakan mereka dalam segala tingkah. Antahibahum mahabbatan shadiqatan, dan mencintai mereka dengan cinta yang benar, dengan cinta yang sejujurnya. Fantawahum min aslin wahidin, kamu dan saudaramu dari orang tua satu. Wahum yuhibbunaka, dan mereka juga mencintaimu. Wa tamannawna sa'adataka, dan mereka berharap kamu selalu bahagia, selalu selamat, selalu dalam keadaan baik. Fakun ma'hum da'iman fi wifaqin wa ittihadin, maka selama-lamanya kamu bersama mereka harus cocok, tidak berselisih, bersatu, berteman baik, ya. Wataris an asbabil khilaf wan nizah, dan jauhilah dari hal-hal yang bisa menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dan permusuhan. Wa anta khusa akhaka kabir wa ukhtakal kabirah bimasjidil ikram wal ihtiram, dan kamu harus mengistimewakan kakakmu, bakyumu, ya, saudaramu yang lebih tua, dengan tambahan memuliakan dan menghormati. Wa ta'tabiru ma fi maqami walidayka, dan menganggap keduanya, yaitu mas dan mbak yu, ya, saudara yang lebih tua darimu, seperti halnya kedudukan kedua orang tamu. Wa ta'mal binasahimah, maka kerjakanlah, lakukanlah nasihat-nasihat mereka. Wala tu'ani dawamirahuma, dan janganlah kamu tidak mau melaksanakan perintah-perintah keduanya, asal tidak perintah maksiat, ya. Kalau perintah maksiat, baik perintah dari kakak atau bayu, bahkan orang tua, ya, itu tidak boleh dilakukan.
la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat untuk makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menyayangi kakak kita dan juga menghormati kakak kita, dan jangan bertengkar, berselisih dengan kakak kita. Apabila ada kesalahan dari kita atau dari kakak kita, kita minta maaf ya, dan kita juga maafkan. Rukun dulure, enak-enake perkara ya rukun karo dulure. Wa fil hadis haqqu kabil ikhwa ala sahirim ka haqqil walid ahla waladihi. Hak saudara yang lebih tua atas saudara yang lebih muda itu seperti haknya orang tua terhadap anaknya. Mantarham akhaka shaghir ukhtaka shaghirah, dan kamu harus menyayangi adikmu, baik laki-laki atau perempuan, yaitu saudaramu yang lebih muda. Wa tu'amilahuma bil ihsan, dan kamu harus berserawong, bergaul, berteman, berinteraksi dengan mereka dengan sikap yang baik, yang bagus. Muamalata walidaika laka, seperti halnya bergaulnya kedua orang tamu kepada kamu ya. Berinteraksinya kedua orang tamu kepada kamu. Wafil hadis laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana. Lah hadis terangkan, tidak termasuk golongan umatku orang yang tidak mau memberikan kasih sayang kepada orang yang lebih muda dari umatku dan tidak tahu hak-hak orang yang lebih tua. Ini umum ya, ini umum, baik saudara ataupun orang lain ya. Khususnya adalah saudara ya. Jadi ini umum, baik saudara atau orang lain. Orang lain berarti mungkin teman kita atau tetangga kita atau sekitar kita ya. Ketika lebih muda kita harus memberikan kasih sayang, kudu welas, dan yang tua kita harus menghormati ya. Khususnya yaitu saudara-saudara kita. Sa'id ikhwataka wa akhwatika bi kulli mas'atam minal musa'adah. Bantulah saudara-saudaramu, baik laki-laki atau perempuan, dengan segala kemampuanmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masal akhwani masal yadaini. Perumpamaan dua saudara adalah seperti dua tangan tersilu dalam al-akhra. Salah satu tangan basuh tangan yang lain. Wa tanazal daiman ma'ahu. Dan berinteraksi atau baiklah selamanya dengan mereka. Wa kun sabiran alaihim, dan sabarlah ketika bersama dengan mereka. Artinya ngalah lah, sampai ada sesuatu yang mungkin kadang tidak mengenakan, maka sabar atau mengalah, atau ada hal-hal yang saudaramu itu ada obsesinya, kamu juga mengalah. Jadi sama, yaitu mengalah, maafkan. Wa itu fanabim ala hulatin, ketika mereka salah maka ingatkanlah kesalahannya. Bilutfin walinin, dengan lembut
dengan lemah lembut. Final kalam latif yubakitu domir asana tabkitin, bisa mengetuk hati, artinya hati akan menerima ketika diberitahu dengan kata-kata yang lemah lembut, ya. Tidak dengan membentak, tidak dengan kasar, tidak dengan marah-marah, tapi dengan lemah lembut, tapi dengan cara lemah lembut, dan juga dengan cara taktik, ya, atau siasah. Tahu situasi, tahu kondisi, tahu kadar yang diomongkan, motif yang diomongkan. Wal kalam asyadid yurisul qasyal muqata'ah, kata-kata yang keras, kata-kata yang marah-marah akan menyebabkan tidak enak hati dan juga permusuhan dan memutus silaturahim. Wahdar antatadoroba atasyata ma'ahum, dan hindarilah saling pukul memukul dan saling hina menghina, saling caci mencaci, misoi antara mereka, autanum mabenahum, dan atau saling mengadu domba antara mereka, au takhudha minhum syai'an bighayri, atau mengambil barang dari mereka tanpa ridhonya, au tuqati'a ahadan minhum, atau memutus silaturahim, ya. Teknik sore iku kate sedang juta saling dieman, ya, tidak saling bicara, musuh-musuhan, neng-nengan. Wabil hadis layahil muslimin ayah jura khaw fauqa salasin, waman hajra fauqa salasin famata dakhalanna. Dalam hadis terangkan bahasa seorang muslim tidak halal untuk neng-nengan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang neng-nengan, bermusuhan di atas 3 hari, kemudian kok dia mati dalam keadaan neng-nengan atau punya musuh, maka dia masuk neraka. Wa khuka wa as-sa'id al-ayman laka, walaupun tidak selama-lamanya, ya, maksudnya dia tergolong orang yang berdosa, ya, maka dia masuk neraka. Kalau kadar neraka sih tergantung dosanya seberapa, ya. Agar tidak syirik, orang Islam, orang iman tetap nanti melabuh surga, karena dosa selain syirik itu dimaafkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak maafkan dosa syirik dan maafkan dosa selain syirik terhadap hamba-hambanya yang diinginkan. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khuka wa as-sa'idul ayman laka, saudaramu adalah orang yang terpercaya dapat membantumu. Seperti anak apa-apa, yang pertama yaitu dulur. Seperti halnya ketika kita sakit, maka saudara kita lah yang pertama kali membantu. Ketika kita ada gawe, saudara kita lah yang akan membantu. Ketika kita butuh bantuan, maka saudara kita yang akan membantu. Kama qala ta'ala khitaban li Sayyidina Musa fi haqqi akhi Sayyidina Musa, ana syuddu adudaka bi akhika. Seperti halnya firman Allah Ta'ala menghitapi Nabi Musa, menerangkan tentang saudaranya yaitu Nabi Harun. Allah berfirman, sana syuddu adudaka bi akhika, saya akan menguatkan dirimu
Mana atus ya pelikat iki balaghah ya. Itlaqul juz'i radatul kulli. Dan mengucapkan sebagian yang dikehendaki adalah kesemaan, yaitu menguatkan dirimu, menguatkan jihadmu, menguatkan usahamu dengan saudaramu, yaitu Nabi Harun. Nabi Harun itu tak buatan kakake ya adik Nabi Musa, tunggal ibu ya. Ibunya sama, ayahnya beda. Allah Subhanahu wa taala saja itu dawuh sanasyuddu antara akhika, bahwasanya dalam proses kehidupan sehari-hari, dalam proses mengerjakan urusan sehari-hari, kita akan sedikit banyak membutuhkan saudara. Wa wasilah allati tudafi'u bi'adaka. Saudaramu adalah senjata yang bisa melawan, menangkis musuh-musuhmu fi mu'tarikal hati, dalam medan kehidupan. Kama qala syar akhaka innamal la akhalahu kasain ilal hijab birisilah. Apa-apa yang engko sing disambati dulur, apa-apa ya engko sing disambati tangga istilahnya. Artinya ketika kita membutuhkan bantuan, mau tidak mau kita akan membutuhkan bantuan kepada saudara dan juga membutuhkan bantuan kepada tangga ya. Nanti setelah ini juga ada hak untuk tetangga dan juga hak untuk teman juga. Makanya harus berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Walaupun berbuat baik secara umum memang suatu perintah ya, baik kepada saudara ataupun tetangga atau teman ataupun orang lain yang tidak kita kenal ya. Khususnya yaitu orang yang paling dekat kepada kita, yaitu saudara. Akhaka innamal akhalahu. Jagalah saudaramu, jagalah saudaramu. Hormatilah saudaramu, hormatilah saudaramu. Sesungguhnya orang yang tidak mempunyai saudara itu seperti hanya orang yang berangkat ke peperangan tanpa senjata. Berarti ya pada bunuh diri ya, atau sering kalah, kebanyakan akan kalah. Karena kalau ada senjata maka kita bisa melawan ya. Begitu saja ketika kita punya saudara, ketika kita ada masalah, ada urusan, saudara bisa membantu. Apalagi saudara kita berpengalaman ya, malah mudah sekali urusan-urusan kita, masalah-masalah kita terselesaikan. Al-ittihad yurithul quwwah. Persatuan menghasilkan kekuatan. Yuka anna rajulan lahu auladu. Diceritakan ada seorang laki-laki yang mempunyai banyak anak. Walamma qaraba hudura ajalidahu. Ketika ajalnya sudah dekat, dia memanggil semua anaknya. Wa ataqula wahidin min qismatan menerima. Kemudian memberikan masing-masing dari mereka yaitu seikat busur panah, dan yang kene ya berarti seikat lidi lah, seikat lidi, jadi isinya banyak. Itu bisa digambarkan itu dikasih satu-satu, artinya satu ikat atau satu ikat gentenan bergantian. Amarahu bikasya, kemudian setiap anak tersebut diminta, disuruh untuk nugelake bahasa Jawa, dibelah sama ditugelake, dipotong, dipecahkan. Fahawala kasra bikulukan dalam sate, kemudian
Setiap anak tersebut itu berusaha untuk nugelake dengan segala kemampuannya, tapi tidak bisa. Falar rojul al husma. Kemudian ada seorang anak mudari ikatan, melepas ikatan. Wa'ata kula wahidin romhan. Kemudian setiap salah satu anak tersebut diberi satu busur panah atau satu lidi. Maka selalu bisulah, dan kemudian bisa memotong atau menugelkan, motekake dengan mudah. Faqala masalah pengkau salihul husna. Kemudian fahalar rajul itu berarti orang tuanya ya. Fahalar rajul berarti orang tuanya yang mau meninggal tadi. Kemudian orang tua tersebut berkata kepada anak, masalah salihul husna, perumpamaan kalian semua itu seperti perumpamaan ikatan ini tatum wajtamatum lam yaktira'adukum ayat 5. Ketika kamu bersatu, berkumpul, tidak bercerai-berai, maka musuh-musuh tidak akan mampu mengalahkanmu. Wa in ikhtalaftum wa tafarraqtum sawla ala aduwikum ayasimakum. Ketika kamu berselisih dan bercerai-berai, maka musuh-musuhmu akan mudah untuk menghancurkanmu. Misalnya terima al-fakakah, seperti halnya busur-busur panah ini yang sudah terlepas, allati qadartum an taksiruha, yang kalian mampu untuk memecahkannya, memotekkannya, bila ta'abin wala masyaqatin, tanpa susah payah, tanpa keberatan, itu dengan mudah. Dan ini juga terjadi ya, terjadi pada waktu kerajaan-kerajaan Islam itu kalah dengan kerajaan-kerajaan yang lain zaman dahulu ya. Seperti halnya pada perang salib, yaitu antara negara-negara Eropa atau orang-orang Eropa, atau zaman dulu adalah orang-orang Romawi, mau menguasai daerah Yerusalem atau Palestina dan daerah-daerah sekitar Yerusalem dan Palestina ya. Itu zaman sebelum Salahuddin Al-Ayyubi ya. Dan pada zaman tersebut adalah dinasti Abbasiyah, mungkin sekitar tahun 1300 Masehi. Pada zaman itu negara Islam sangat luas sekali ya, mulai dari dataran Timur Tengah semua sudah dikuasai oleh orang Islam, kemudian Mesir, kemudian sebagian Eropa juga. Akan tapi kerajaan-kerajaan Islam, negara-negara Islam pada saat itu terpecah belah ya. Ada yang kerajaan pusat, yaitu kerajaan di Baghdad, yang dikuasai oleh kerajaan Abbasiyah. Kemudian ada kerajaan Seljuk, ini masih bawahan daripada kerajaan Abbasiyah. Kemudian ada kerajaan Fatimiyah yang berada di Mesir ya. Dan Eropa pada zaman dahulu Palestina ya, Palestina dan sekitarnya, dan sebagian negara Eropa itu dikuasai oleh kerajaan Islam dinasti Fatimiyah. Tapi antara Fatimiyah dengan Abbasiyah ini ada konflik, jadi tidak bersatu. Andaikan bersatu sangat kuat sekali, tapi berpecah belah ya. Jadi dari Abbasiyah dengan Fatimiyah itu sudah pecah belah ya. Dari Seljuk saja itu sudah
pecah belah ya. Kalau Abbasiyah itu berarti Mekah, Madinah, kemudian Yaman dan lain sebagainya yang ada di Timur Tengah tadi, di Mekah ya, atau Hijaz itu ikut Abbasiyah. Kemudian Mesir, kemudian Ethiopia, Afrika, kemudian Palestina, kemudian Damaskus itu ikut Fatimiyah ya. Orang-orang Eropa itu mau menguasai Yerusalem ya. Sebelum ke Yerusalem dia ekspansi ke daerah-daerah sekitar Yerusalem, negara-negara kecil bawaan Islam seperti Antokia, kemudian apa lupa Troli apa itu dikuasai sedikit demi sedikit. Nah ini karena kerajaan Islam itu tidak bersatu dan melawannya juga separuh-separuh ya, tidak serentak. Padahal pada zaman itu di dunia, di bumi itu kerajaan yang paling besar adalah kerajaan Islam ya, hampir menguasai 2/3 atau setengah lebih negara-negara yang ada di dunia, tapi pecah entah faktor internal ya atau faktor eksternal, tapi juga dimaklumi juga karena sangat besar negara Islam juga yang pecah ya. Jadi gubernurnya, imamnya itu satu ya, gubernurnya itu wilayah wilayah kotanya ya, bukan negaranya, itu sak negara. Contohnya kayak gubernur Mesir, gubernur Irak, gubernur Syria, gubernur Yaman, itu sak negara itu gubernur ya, menguasai satu wilayah kota. Sekarang ya negara itu ya satu negara satu presiden ya. Ada negara yang kecil, contohnya Brunei Darussalam, kemudian Singapura, Yaman juga kecil, kemudian negara-negara yang kecil, Asia Tenggara kecil-kecil, Indonesia ini sangat besar sekali. Nah ini ketika bercerai-berai maka akan menjadikan lemah dan musuh-musuh kita itu bisa menguasai kita ya. Contohnya juga pada waktu Indonesia atau Nusantara pada zaman dahulu itu kalah dengan orang Eropa juga ya, sekitar tahun 1500-an setelah Wali Songo, yaitu orang-orang Portugis, orang-orang VOC ya, orang-orang dagang Portugis ingin menguasai dagangan dan menjajah Nusantara. Dia menggunakan politik divide et impera, yaitu dengan cara mengadu domba dan memecah belah. Islam juga seperti itu, ketika diadu domba maka menjadi lemah, padahal Islam itu kuat. Islam itu kuat sekali, ajarannya kuat ya, orang-orangnya juga kalau mau berpegang dengan Islam juga sangat kuat sekali. Al-Islam ya'lu wa la yula'ala. Islam itu luhur, Islam itu mulia, Islam itu agung, Islam itu kuat, tidak bisa dikalahkan oleh yang lain ya. Dan saya kok kadang Islam kalah, itu oknume, Islam itu tetap kuat. Walillahil izzatu wali rasuli walil jami'il muslimin ya. Kemenangan itu milik Allah, kemenangan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik semua umat Islam. Tapi alhamdulillah ya sampai lah zaman akhir Indonesia ini sampai mempunyai organisasi massa terbesar ya, yang bisa mengayomi masyarakatnya, yaitu Nahdlatul Ulama, dan organisasi besar pada Muhammadiyah ya. Jadi ya persatuan tetap ono, walaupun
Sebagian ada yang terkotak-kotak ya, punya lembaga-lembaga sendiri, tapi secara global persatuan ada lah, tapi belum 100% solid, tapi sudah bagus zaman akhir juga. Nah, ini berarti persatuan itu bisa menyebabkan kekuatan baik mikro atau makro ya. Kalau dalam contoh ini yaitu mikro, yaitu anak-anaknya seorang laki-laki yang mau mati tadi dikumpulkan dan diberi ujangan bahwasanya ketika mereka itu bersatu maka menjadi kuat, ketika bercerai-berai akan menjadi lemah dan mudah dihancurkan musuh-musuh. Walaupun orang golek musuh, maksudnya saumpamane ana musuh ya gampang kalah ya. Tuman syadqa ilan kunu jami'an ya bani ta'ala khatbun wala tafarraqu ahada. Kunu jami'an ya bani ta'ala khatbun. Anak-anakku bersatulah. Ketika ada perselisihan yang datang, artinya ada musuh yang datang, wala tatafarraqu ahada, janganlah bercerai-berai, janganlah tidak bersatu menjadi individu-individu sendiri. Tak berimahu idajtama'an takasura. Busur-busur panah ketika diikat menjadi satu maka tidak bisa atau tidak mau atau tidak bisa dipecahkan, tidak bisa ditugel. Wa idza tarakna takassarat afrada, ketika dipisahkan atau terpisah maka bisa ditugelke, diputuske. Madza yajibu alaika li aqrabika, hal-hal apa saja yang wajib kamu lakukan terhadap kerabatmu. Kerabat di sini adalah paman, bibi ya, pak le, bule, bude, pak de, baik dari jalur bapak atau jalur ibu. Inna akraban nas laka ba'da walidika wa ikhwatika aqaribuka amamika wa amatika wa khalatika. Sesungguhnya orang yang paling dekat padamu setelah kedua orang tamu dan dulur-dulurmu yaitu mas adik, Mbak Yu, adalah kerabat-kerabatmu. Contohnya yaitu paman dan bibimu, bule lan pak lekmu, bude lan pak demu ya, baik dari jalur ayah atau jalur ibu, wauladihim, dan anak-anaknya paman, yaitu mesanan dari cara wong Jawa. Anak-anaknya paman, anak-anaknya pak de, anak-anaknya bule, anak-anaknya bude, kumesanan. Waladi ikhwatika, dan ponaan-ponaanmu, anak-anak saudara. Wa akhwatika, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa fil hadis al-khala bi manzilatil amur rajul sunku abihi. Bibi utawa bule dari jalur ibu itu sama seperti ibumu. Amur rajul sinu abihi, pamannya seorang laki-laki itu sekutunya atau saudara kandungnya bapaknya. Ibnu ukhtil qaum minhum, anak saudara kaum itu bagian dari kaum tersebut, atau ponaan itu bagian daripada kaum ibunya ya. Wa qaribuka yuhibbunaka wa hibbuna walidayka, saudara-saudaramu, dulur-dulurmu itu mencintai kamu dan juga mencintai kedua orang tamu. Famadza yalzamuka nahwahum, maka apa saja yang wajib kamu lakukan terhadap mereka. Yalzamuka antu'amila mu'amalataka li ikhwatika, maka kamu wajib bergaul, berinteraksi, ngerawungi seperti halnya bergaulnya kamu kepada
kakak dan adikmu, watahtarima kibarahum, watarhama sughbarahum, watusaidah fi asyalihim. Kamu harus menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan membantunya dalam urusannya, dalam masalahnya, dalam kesibukannya. Watu'inal muhtaj minhum, dan membantu keluarga atau dulur saudara yang membutuhkan bantuanmu. Sebenarnya menghormati yang lebih tua, kemudian menyayangi yang lebih muda, dan membantu setiap urusan, ya, membantu orang yang membutuhkan, itu kewajiban secara umum terhadap orang Islam, khususnya orang yang dekat kepada kita, yaitu kedua orang tua kita, kakak dan adik kita, dan dulur-dulur kita. Watazurahum waktan ba'da wakten, dan mengunjungi mereka sewaktu-waktu, khususan ayamal ayat wal afrah, terkhusus itu hari raya atau hari pesta atau pas waya degawe, ya, atau hari libur juga. Waqatil masa wal azan, dan waktu-waktu ketika mereka mendapatkan musibah dan kesusahan, seperti orang yang ditinggal mati, ya, atau ada kecelakaan, atau ada musibah, ada yang sakit. Wa idza marida qaribuka fabadir labiti li'iyadatihi. Ketika dulurmu, saudara mata yang sakit, maka cepat-cepatlah menjenguk saudaramu di rumahnya atau di rumah sakit juga. Wa ta'alahu bil afiyat, dan mendoakan supaya sehat kembali. Wa idan taqala rahmatillah fa'ajil bita'ajati auladi wali umsadi. Ketika meninggal, maka cepat-cepatlah bertakziah pada keluarganya, kepada anak-anaknya, dan membantunya dalam proses mengurus jenazah, ya, mengurus jenazah, dalam proses resik-resik omah, ya, mengatur rumah, bantu-bantu proses lancarnya pengurusan jenazah. Walayafutannaka antah rasul ala qaribika al-mayyit, dan jangan sampai kamu tidak menjumpai sholat saudaramu yang sudah menjadi mayat, watasya jenazah, dan juga tidak bisa mengiringi jenazah. Wabidzalik yafra'u minka aqaribuka. Ketika kamu mau berbuat hal-hal yang baik tadi, maka saudara akan menjadi senang, li'annaka tafrahu li farahihim, karena sesungguhnya kamu itu bisa bahagia sebab mereka juga bahagia. Watahzanu li huznim, dan kamu merasa sedih dan susah ketika mereka juga sedih dan susah. Ma'rifunaka annaka waladun muhadzab, dan mereka mengetahui bahasanya kamu adalah anak yang berakhlak, anak yang baik. Qaimun bi wajibatihi nahwa aqaribi, yang bisa memenuhi, mendirikan atau memenuhi kewajiban-kewajibanmu terhadap kerabat-kerabatmu. Ittahid ma'aqaribika, bersatulah, jangan bercerai-berailah, ya, bersama kerabat-kerabatmu, dulur-dulurmu. Wastanib kulla syai'in yusabbibu muqata'ah, dan hindarilah segala sesuatu yang menyebabkan perputusan silaturahim, menyebabkan permusuhan, menyebabkan perselisihan. Al-mukhasamati awal mukhasamata, dan hindarilah perselisihan, porobadu, debat, ya, debat yang menjadikan permusuhan, bertengkar. Ma'ahum, bersamaan dengan kerabat-kerabatmu. Ala tasma' kalamal namam, janganlah kamu dengarkan ucapannya orang yang mengadu domba. Wasamihum idza asawilaika, ketika kerabat-kerabatmu itu melakukan kesalahan kepada kamu, ya, maka maafkanlah. Wala tahqit alaihim bisabbi isyatin, janganlah kamu benci
mereka sebab kesalahannya kepadamu, ya, memaafkan. Ini adalah hak secara umum, ya, tapi khususnya kepada kerabat kita, ya. Kita ada yang salah, kita berusaha untuk bisa memaafkan, ya. Apalagi di dulur. Wala tasud ala nikmatin, dan janganlah kamu iri terhadap nikmat yang ada pada saudaramu. An'amallahu biha alaihim, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada saudaramu. Dan ini adalah sifat manusia, ya, sifat jelek manusia, sifat jelek yang bisa menghinggapi manusia, yaitu iri dan dengki baik kepada saudaranya atau kerabatnya atau orang lain. Mereka diberi nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat iri itu bisa menghinggapi seorang. Caranya ya gak usah iri. Nah, caranya biar gak iri gimana? Yaitu kita tidak melihat nikmatnya orang lain, kita melihat nikmat kita sendiri, ya. Alhamdulillah saya melihat nikmat, diberi nikmat Allah ini, ya. Atau melihat yang lebih bawah. Nah, dan juga atau kita yakini bahwasanya nikmat yang diberikan kepada saudara kita, dulur kita, atau bahkan orang lain itu adalah ketetapan dari Allah, adalah sebab iradah dan kudrahnya Allah, kuasa dan keinginan Allah, dan itu tidak bisa dirubah karena sudah dikersakno karo Gusti Allah. Tidak bisa dirubah. Apa kita hasad, ya. Kemudian ketika hasad berarti kita tidak terima dong keputusan Allah, itu bisa juga menghilangkan kepada sifat iri, atau kita melihat bahwasanya kita sendiri juga mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, atau berpikir bahwasanya ketika kita dihasudi juga kita nggak mau, kenapa kita menghasudi orang lain. Wa idza takhlaqta bil adab falajuman ta'isha. Ketika kamu mempunyai akhlak yang seperti di atas, falajuman ta'isha, maka kamu bisa hidup tanpa bersalah, tanpa perselisihan, tanpa permusuhan, jaroman tanpa dosa, bersama dengan kerabat-kerabatmu, fi amin wasalamin, dalam keadaan fi amin wasalam, dalam keadaan senang dan selamat, wasofain wahanain, dengan keadaan nyaman dan bahagia, mudah, ya, enak. Wasa'adatul insan bisadati ali wasrati, kebahagiaan manusia, keselamatan manusia, kebahagiaan manusia itu karena kebahagiaan keluarganya dan kerabatnya, keluarga besarnya. Kalau keluarga besarnya itu bahagia, ayam tentrem, tak di masalah, kita juga bahagia. Wahum lahum mislul janalit ta'ir, mereka semua itu bagaikan sayap, ya, sebagaikan sayap untuk sebuah burung. Kama qala syair, ala innabna amil mar'i fa'alam janahu wal yanhadul barri bi ghairi jalan wal yanhadul bazi bi ghairi jalan. Katakanlah sungguhnya mesanan itu adalah bagaikan sayap. Apakah burung itu bisa terbang tanpa sayap? Ya enggak bisa. Namanya istifham takrir. Waqad amarallahu bil ihsan ilal aqarib wa qarrinuhum bil walidain. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kerabat, dan Allah barengake
Berbuat baik kepada kerabat dibarengake dengan berbuat baik kepada orang tua. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa abudullah la tusyriku bi syai'an wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba. Beribadahlah, menyembahlah kepada Allah Ta'ala dan janganlah kamu syirik menyentuhkan Allah dengan suatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabil qurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat. Kerabat di sini yang memasukkan adik, kakak, palek, bule, mesanan, karo ponakan. Wabil hadis mangkana yang bila wal akhir fil rahimah. Dalam hadis terangkan bahasanya barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah dia melakukan silaturahim. Walladzi sunila qurbi sallallahu alaihi fi rizqihi wa tilu umrahu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kerabatnya, kepada dulurnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan, melapangkan rezekinya dan akan memanjangkan umurnya. Wafil hadis silatul qarabah nasratan fil mal. Nyambung sanak kerabat itu akan meluaskan harta, meluaskan rezeki. Silaturahim tazidul fil umur, dan silaturahim bisa memanjangkan umur. Wa yaghfirullahu dzunuba, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Wafil hadis atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Dalam hadis diterangkan bahwasanya ada seseorang yang sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni adnabtu dzamban 'adziman fali min taubatin. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, sungguhnya aku punya dosa yang besar, yang agung, apakah aku bisa bertobat? Faqala halaka min ummi. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda dawuh, apakah kamu masih punya ibu? Qalalah. Kemudian orang tersebut berkata tidak. Qala halaka min khalatin. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, apakah kamu masih mempunyai bude atau bule dari jalur ibu? Qala na'am. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, kemudian laki-laki itu menjawab iya. Qala fabirlah. Kemudian Kanjeng Nabi berkata atau dawuh, maka berbuat baiklah kepada bulekmu dan budimu atau budimu itu ya. Jadi silaturahim itu juga bisa menjadikan terhapusnya dosa ya, silaturahim. Buktinya yaitu hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika dia mempunyai dosa kemudian mau tobat, Kanjeng Nabi menyuruh untuk berbuat baik kepada ibunya, tapi karena ibunya sudah meninggal, kemudian disuruh untuk berbuat baik kepada bule dan budine. Amal ladzi yusiwila qari wa yudhihi fa innahu bil 'asi min dzalik. Adapun orang yang berbuat jahat, ngelai terhadap kerabat-kerabatnya dan melukai ya, melukai hati atau melukai fisik atau melukai harga diri, maka akan menjadi kebalikannya. Menawan dukhul jannah kama fil hadis, maka akan tercegah untuk mudah masuk surga. Kama fil hadis la yadkhul jannata qati'un, tidak bisa masuk surga orang yang memutus silaturahim. Wa ajilullahu lahu uqubatahu fid dunya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat hukumannya di dalam dunia. Iki padha karo wong sing wani karo wong tuwa ya. Walaupun la yadkhul jannata qati'un, itu maksudnya ya tidak bisa langsung masuk surga ya. Walaupun nanti ya tetap
selama dia masih iman, ya, tidak syirik dan masih iman, tetap nanti masuk surga. Kama fil hadis, sebenarnya keterangan dalam hadis, Amin zambin ajdara min ayu ajdara soal kutub dunia ma'ama takhril fil akhram al-baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat hukuman di dunia terhadap orang yang memiliki dosa tadi, beserta hukuman yang besok disimpan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam akhirat, daripada dosa pelacur, ya, bagiku mungkin pelacur dan orang yang memutuskan silaturahmi. Ini menunjukkan bahasanya Islam itu menjunjung tinggi kebaikan, ya, menjunjung tinggi kebaikan. Kebaikan kepada orang tua, kebaikan kepada saudara, kepada kerabat, ya. Buktinya sampai diancam, buktinya sampai diberikan dijanjikan kebaikan ketika melakukan silaturahim, seperti dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya. Jadi motivasi untuk orang-orang Islam itu berbuat baik, dan orang Islam itu memang api-api, karena Islam sendiri itu adalah inti daripada kebaikan itu sendiri. Jadi itu apik, orang Islam itu apik. Makanya dalam fikih itu, dalam syarat jadi wali, ya, atau saksi pernikahan itu cukup adil mastur, ya. Adil mastur itu adil secara zahir, dan ketika memang tidak ngedeng melakukan kemaksiatan besar, maka tetap sah, tetap diarani adil mastur, ya, karena zahire wong Islam, wong imanku pancen apik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.